Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemimpin yang paling baik adalah siapa? Alladzina tuhibbunahum, yaitu mereka yang kamu mencintainya. Wa yuhibbunakum, dan pemimpin-pemimpin itu mencintai kamu. Wa tusalluna alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, minggu kemarin kita telah bicara tentang amar ma'ruf dan nahi munkar yang merupakan akhlak kita bernegara. Pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang menegakkan keadilan sebagai akhlak kita bermasyarakat dan bernegara. Kita simak sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menuturkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah akan melindunginya dengan lindungannya pada suatu hari yang tidak ada lindungan kecuali lindungannya, lindungan Allah. Jadi ada 7 golongan manusia yang nanti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat, diberi karunia. Siapa yang 7 orang itu? Pertama, Rasulullah mengatakan imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Kalau kita teruskan hadis ini, yang kedua adalah wasyab nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dia dalam ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kapan adzan, kapan salat, dia sudah ada di situ. Hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian yang keempat, Rasulullah mengatakan wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang, kata Rasulullah, yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah,
berpisah juga karena Allah. Yang keempat, Rasulullah mengatakan, wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqal inni akhafullah. Yang kelima, Rasulullah mengatakan seseorang yang dirayu oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan mempunyai paras yang cantik. Faqal, kemudian orang itu mengatakan, inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah. Yang keenam, Rasulullah mengatakan, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang keenam, Rasulullah mengatakan, seseorang yang bersedekah dia kemudian menyembunyikan sedekah itu sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dari secara pribadi ya memang begitu, secara pribadi kita diam-diam, tapi secara berkelompok barangkali untuk memberikan motivasi kepada yang lain, silakan, tapi dengan ikhlas. Ada pembangunan masjid, tegelnya belum selesai. Siapa yang mau berinfak untuk membeli tegel atau keramik? Saya Pak, berapa? 10 meter, silakan, untuk memberikan motivasi. Tapi kalau secara pribadi nggak usah, dah tahu, Allah tahu. Kemudian yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina, yaitu seseorang yang mengingat Allah khalian, dengan sembunyi-sembunyi. Fafadat aina, kemudian dua matanya mengalir air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahul muttafaqun alaih, rawahul Bukhari, dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatukum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin-pemimpin yang paling baik adalah siapa? Alladzina tuhibbunahum, yaitu mereka yang kamu mencintainya. Wa yuhibbunakum, dan pemimpin-pemimpin itu mencintai kamu. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, dan kamu mendoakan pemimpin-pemimpin itu, dan pemimpin-pemimpin itu mendoakan kamu. Kemudian Rasulullah selanjutnya mengatakan, wa syiraru a'immatikum, dan pemimpin-pemimpin yang jelek di antara kalian itu adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, yaitu pemimpin-pemimpin yang kamu marah dengan mereka, benci, marah dengan mereka. Wa yubghidunakum, dan pemimpin-pemimpin itu juga marah dengan kamu. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, dan kamu melaknat, memaki mereka, dan mereka juga memaki kamu, saling memaki.
Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maaf. Kemudian qulna ya Rasulullah, kemudian kami para sahabat yang hadir waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, afala nunabiduhu. Ya Rasulullah, boleh saya mengimpeach mereka? Qala la. Rasulullah mengatakan, enggak boleh. Ma aqamus salat, selagi mereka itu masih menegakkan salat. Sampai 2 kali Rasulullah, la ma aqamu as-salat, jangan kamu impeach selagi mereka masih menegakkan salat. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dinasihati pemimpin-pemimpin seperti itu, beri koreksian yang membangun. Kenapa? Yang ada yang menganalisis karena kosnya banyak, kosnya, dampaknya sangat banyak. Kita sudah mengalami itu. Dalam hadis yang ketiga, Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala, hadis yang bersumber dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, beliau menuturkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannah thalatha, penghuni surga itu ada 3. Apa yang 3 hal itu? Dzu sultanin muqsid muwaffaq, yaitu orang yang punya kekuasaan dia, tapi dia adil. Perilakunya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya kekuasaan tapi dia adil. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, wa rajulun rahim raqiq al-qalb likulli dzi qurba wa muslim, yaitu seseorang yang rahim, penyayang dia, raqiq al-qalb, hatinya lembut, likulli dzi qurba wa muslim, dan dia sayang kepada kerabat dekatnya, sayang kepada orang-orang muslim. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai dasar 3 hadis ini bahwa Allah akan melindungi pemimpin yang adil nanti di hari akhirat. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 golongan itu, salah satunya adalah pemimpin yang adil. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain lagi dikatakan ciri-ciri pemimpin yang baik dan ciri-ciri pemimpin yang jahat. Ciri-ciri pemimpin yang baik tadi dikatakan adalah kamu mencintai mereka, mereka pun mencintai kamu. Yang kedua, kamu mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kamu. Kemudian ciri pemimpin yang jelek adalah kamu marah kepada mereka, mereka pun marah kepada kamu. Kamu melaknat mereka dan mereka pun melaknat kamu. Tapi ingatkan oleh Rasulullah, jangan kamu impeach dia selama mereka masih menegakkan salat. Dinasihati mereka. Kemudian tadi dikatakan penghuni surga ada 3. Pertama adalah orang yang mempunyai kekuasaan tapi dia adil. Perilakunya semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
dia juga rahim. Dia penyayang kepada umatnya, penyayang kepada sesama orang Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Apa sebetulnya adil itu? Adil secara bahasa punya arti sama dan seimbang. Ini punya arti sama, punya arti seimbang. Dalam pengertian pertama mempunyai arti sama. Keadilan dapat diartikan sebagai membagi sama banyak atau memberikan hak yang sama kepada orang atau kelompok dengan status yang sama. Misal, semua warga negara walaupun berbeda status sosialnya, berbeda status politiknya dan ekonominya, mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Siapapun dia, kaya, miskin, berpangkat, tidak berpangkat, warga mempunyai perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam pengertian kedua, yaitu seimbang, keadilan dapat diartikan memberikan hak seimbang dengan kewajiban atau memberi seseorang sesuai dengan kebutuhannya. Misal, saya punya anak 4 misalnya. 1 ada yang di TK, 1 ada yang di SMP, 1 ada yang di SMA. Saya berikan hak mereka untuk apa? Untuk belajar. Hak pendidikan mereka dipenuhi. Walaupun kebutuhannya tidak sama. Yang TK mestinya lebih kecil, yang SMA lebih besar lagi, yang perguruan tinggi lebih besar lagi. Tetapi haknya sama, yaitu mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Ya. Di samping kata adil di dalam Al-Quran, di dalam Islam, juga ada istilah al-qist, juga adil. Juga ada istilah al-mizan. Dalam ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 29, Qul amara rabbi bil qist. Katakan, Muhammad, Tuhanku menyuruh aku bil qist, untuk menegakkan keadilan. Dalam ayat Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat 25, Allah berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh aku telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan juga al-mizan, timbangan untuk melihat adil atau tidak. Untuk apa? Liyaqum an-nas bil qist, agar manusia menegakkan keadilan. Allah berfirman. Ya. Perintah berbuat adil itu dikatakan juga dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk berbuat adil dan berbuat baik. Wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan memberikan kepada sanak kerabat yang dekat. Wa yanha 'anil fahsya', mencegah kemungkaran dan juga mencegah perbuatan keji dan juga mencegah kemungkaran, wal baghi, dan juga mencegah kezaliman. Ya'idukum, dia Allah memberikan nasihat kepadamu, memberikan pelajaran kepadamu, la'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kamu ingat itu, mengambil pelajaran itu. Adapun keadilan hukum disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha
Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanat kepada orang yang berhak mendapatkannya, dan apabila kamu memberikan hukum kepada mereka, berilah hukum yang adil. Jadi keadilan hukum harus ditegakkan walaupun terhadap diri sendiri, walaupun terhadap keluarga, dan walaupun orang-orang yang dicintainya. Tegakkan. Walaupun keadilan harus menimpa dirinya, menimpa keluarganya, menimpa kaum kerabatnya, keadilan mesti harus ditegakkan. Suatu hari ada wanita Mahzumiyah. Jadi wanita dari kaum Mahzumiyah, dari Bani Mahzum, mencuri dia. Ada seorang sahabat namanya Usama, kamu kan kenal dekat dengan Rasulullah. Coba mintalah keringanan keadilan, keringanan hukum di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi Usama di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Atashfa' fi haddin min hududillah?" Apa kamu mau membantu kepada wanita yang mencuri itu dalam hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah? Marah Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraka fi mudha'if qata'u." Rasulullah mengatakan, itulah orang-orang yang sebelum kamu dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena apabila orang-orang yang lemah itu mencuri, qata'u, mereka memotong tangannya. Wa idza saraka syarif taraku, dan apabila orang-orang gede itu mencuri, taraku, dibiarkan mereka, gak diapa-apain, gak disentuh hukum. Walladzi nafsi biyadihi, Rasulullah mengatakan, demi Allah, demi yang jiwaku ada di tangan Allah, demi Allah, kata Rasulullah, la sarakat Fatimah bintu Muhammadin laqata'a Muhammadun yadaha. Kalau anak perempuanku si Fatimah mencuri, sungguh Muhammad, aku akan memotong tangannya. Itu Rasulullah. Harus menimpa, walaupun menimpa anak, akan ditegakkan keadilan gitu. Karena itu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, oleh Imam Muslim, dan juga oleh Imam An-Nasai. Karena itu seorang hakim dia harus orang yang kredibel, orang yang iman, orang yang berakhlak mulia dan berilmu dan mempunyai wawasan yang luas. Ada 3 hakim yang sering kita dengar. 2 hakim ada di neraka, 1 hakim ada di surga. Yang 2 hakim di neraka siapa? Hakim yang tidak adil dalam menjatuhkan hukuman, bertentangan dengan hati nuraninya, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, hakim tapi bodoh dia. Yang ketiga, hakim yang masuk surga, yaitu hakim yang seperti apa? Yang menjatuhkan hukuman berdasarkan keadilan dan kebenaran. Nah, ini bapak-bapak ibu, Islam menuntun kita untuk berbuat adil. Tapi pertanyaannya, sudahkah keadilan ditegakkan? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Kalau keadilan belum ditegakkan, ini minta maaf, kapan kemakmuran, kebahagiaan rakyat itu akan bisa? Tidak bisa.
karena melanggar aturan Allah, melanggar aturan Rasulullah. Tidak usah bicara, tapi kalau bicara bolehlah. Tapi kalau belum terlaksana keadilan itu ditegakkan, itulah nggak mungkin. Ya. Karena itu bapak-bapak ibu-ibu, ruang lingkup keadilan itu banyak. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap istri dan anak-anak. Sampai Rasulullah mengatakan ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berbuatlah adil kamu di antara anak-anakmu. Jangan diistimewakan antara yang satu dengan yang lain. Tegakkan walaupun itu kepada anak-anakmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adil di dalam mendamaikan perselisihan. Dalam surat Hujurat ayat 9 disebutkan. Adil di dalam berkata-kata. Termasuk adil terhadap musuh. Islam dalam musuh pun adil dia. Sehingga suatu hari Umar tidur di padang pasir berbantalkan batu. Musuh datang. Siapa sih ya pemimpin umat Islam yang disegani, baik lawan maupun kawan? Datang tengah-tengah para sahabat. Mana pemimpin kamu tuh? Mana tuh? Yang tidur berbantal batu di pasir. Tidur. Waduh, pemimpin ini nggak ada beban dalam hatinya. Betul lah, karena itu dia memimpin dengan keadilan, memimpin dengan hati nurani, memimpin dengan sepenuh hati dia. Pantas tidak ada beban dalam hidupnya. Tapi saya, pemimpin kami, Masya Allah, pengawalnya beribu, pakai dayang-dayang lagi. Wah, karena apa? Karena dia takut mati. Karena dia tidak pernah melakukan keadilan. Dia melakukan kezaliman di mana-mana. Pantas pemimpin kamu. Dia pergi. Musuh datang melihat pemimpin umat Islam. Inilah bapak-bapak ibu-ibu, ya, di dalam Islam begitu banyak sekali contoh-contoh para sahabat yang menegakkan keadilan, termasuk Rasulullah memberikan contoh keadilan di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan sekecil apapun kita, mudah-mudahan kita dapat meniru keadilan dan melaksanakan keadilan dalam hidup ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Allah wal kawkabud durri Allah ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabud durri anta imamul haram sultanuha
يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي الله لا نبينا الله صل الله لا نبينا الله هموما جذب الله الله هموما يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحق أنت من يراني ولا أراه يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي والكوكب الدري الله الله أنت قل يا عظيم أنت العظيم قال